Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan Anda sehat semuanya. Dan pada kesempatan tutorial kali ini, Bapak akan memperkenalkan diri, nama Pak Zulfikar, dan tugas saya di SMA Setiabudi sebagai wakil kurikulum dan tentunya mengajar mata pelajaran kimia. Dan untuk tahun ajaran baru ini, ya, mohon maaf sekali untuk tatap muka awal kita tidak bisa dilaksanakan secara langsung di sekolah, mengingat situasi kondisi masih belum memungkinkan kita bertatap muka. Dan untuk awal tahun pelajaran baru ini, Bapak akan mengajar mata pelajaran kimia. Dan tentunya untuk Anda, anak-anak semuanya, mungkin masih belum ada yang tahu mengenal tentang mata pelajaran kimia ini karena baru bisa diampu di SMA. Kemudian sebagai informasi, mungkin di SMP Anda sudah pernah belajar IPA, kemudian di SMP sudah pernah belajar fisika dan biologi, dan di SMA Anda akan belajar tentang pelajaran kimia. Jadi ada fisika, kimia, dan biologi. Dan untuk anak-anak semuanya, pada pertemuan awal kali ini bersama mata pelajaran kimia, tentunya ada yang mungkin akan kita perdalam tentang pengetahuan ilmu kimia sendiri. Dan sebagai informasi untuk anak-anak semuanya, untuk kompetensi dasar yang harus Anda tempuh di kelas 10, ada 10 kompetensi dasar, nanti akan dibagi 5, yaitu kompetensi dasar di semester 1 dan 5 kompetensi dasar di semester 2 nanti. Nah, untuk kompetensi dasar pertama nanti ada KD 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Itu akan saya sampaikan di pertemuan awal kita mengenal ilmu kimia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa simak di slide PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Semoga Anda menyimak ya tentang hadis 31 ini. Nanti di akhir tutorial saya akan memberikan tugas untuk Anda semua. Simak slide yang berikut ini. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi pembelajaran kimia dengan KD berkenalan dengan ilmu kimia. Di awal jumpa kita ya, belajar secara daring, belajar jarak jauh. Ya, mudah-mudahan Anda tetap semangat walaupun pembelajaran kita jarak jauh, terutama Anda juga merupakan siswa-siswa baru SMA Setiabudi sekalian. Ya, selamat mendengarkan tutorial dari Bapak. Baik, bisa dilihat ini slide yang sudah Bapak siapkan untuk mempermudah kita dalam belajar jarak jauh berkenalan dengan ilmu kimia ini. Nanti bisa disimak ya, pengertian ilmu kimia itu apa, ruang lingkup ilmu kimia, hubungannya, kedudukan ilmu kimia itu sendiri, kemudian metode ilmiah ya. Metode ilmiah ini yang tentunya di pelajaran lain juga ada fisika, ada di biologi juga ada ya. Kemudian juga ada laboratorium yang bisa dimanfaatkan untuk belajar kimia, terutama dalam praktikum. Nah, juga ada evaluasi nanti sebagai bentuk dari umpan balik apakah Anda paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Nah, nanti ada kompetensi inti yang perlu Anda pahami juga, ada KI 1, KI 2 ya. Mungkin ini Anda sudah paham. KI 1 itu tentang ketuhanan ya. Tentunya KI 2 itu sosial, KI 3 itu pengetahuan Anda, kemudian KI 4 itu adalah tentang praktikum. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar ada di awal ini ada KD 3.1 ya, menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, ada indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya 3.1.1 menjelaskan hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup satu dulu ya.
Ini kompetensi dasar KI 4-nya menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah, kemudian indikator pencapaiannya, IPK-nya, menganalisis hasil rancangan dan hasil percobaan. Tujuan pelajarannya sudah jelas ya, secara discovery learning. Tentunya kita harapkan anak-anak semuanya bisa mengidentifikasi masalah, menggali informasi, kemudian mengumpulkan data melalui pengolahan data serta verifikasi dan menarik kesimpulan. Kita harapkan Anda bisa memahami ya tujuan pelajarannya. Kemudian materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu hakikat ilmu kimia, kemudian peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Apa itu pengertian ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi untuk mengubah materi menjadi materi yang lebih bermanfaat. Jadi ilmu rekayasa materi sehingga materi itu akan lebih bermanfaat lagi. Nah, yang dipelajari adalah susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, setiap adanya kimia pasti ada energi yang menyertai perubahan tersebut. Ini adalah pengertian dari kimia. Kita lanjutkan. Ruang lingkup. Dalam pelajaran kimia itu ada ruang lingkupnya, ya. Yang tentunya seperti yang definisi tadi, susunan. Kita bisa lihat contoh di sini pada gambar ada besi, ada juga mistar. Nah, tentunya di dalam besi dan mistarnya ada susunan. Susunannya tentunya ada, kalau mistar kayu itu susunannya ada karbon. Di sini kalau kita bakar itu kan nanti dia akan jadi arang, itu karbon ya. Kemudian mistar besi. Besi ini terbentuk dari susunannya ada unsurnya juga, ada Fe ya, ada Fe-nya. Kemudian ada juga yang namanya struktur. Struktur bisa dilihat, ini perbedaan kalau dilihat dari gambarnya, ini gambar arang dan gambar intan. Tentunya strukturnya kalau arang ini strukturnya rapuh ya. Nah, karbon yang rapuh strukturnya biasa. Kalau intan strukturnya keras, karbon keras, strukturnya kristal. Nah, biasanya kalau orang mau memotong kaca, ya digunakanlah intan ini, ya, intan untuk memotong kaca, ya, karena strukturnya keras, karbonnya keras, ya. Nah, kemudian energi, ya, susunan, struktur, dan perubahan energi yang menyertainya. Contoh, ya, kita kalau membakar kayu, ya, tentunya ada perubahan energi, ya, perubahan energi, yang disertai perubahan energi maksudnya, ya. Ada pelepasan energi dalam bentuk panas. Jadi tentunya kimia itu ada kaitannya dengan perubahan energi yang menyertainya, ya, perubahan materi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain, tentunya erat sekali hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, nah ini bisa kita lihat nih. Jadi kimia itu menjadi pusat, ya, pusat dari ilmu-ilmu yang lain, dari hukum, ya. Dari hukum, dari ekonomi, ada sejarah, kedokteran, pertanian, biologi, fisika. Nah, nanti dalam tugas yang di akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas Anda untuk mengaitkan apa hukum kimia, ya, hukum dengan kimia, apa kaitannya, ekonomi dengan kimia, apa sih sebenarnya. Jadi Anda bisa lebih jelasnya nanti setelah Anda mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kita lanjutkan. Nah, sejarah singkat, ya, perlu Anda tahu juga, ya, minimal Anda tahu sejarah singkat ilmu kimia perkembangannya. Ya, diawali tahun 3500 sebelum Masehi, bangsa Mesir mengawetkan mayat mengolah logam. Kemudian juga abad keempat sebelum Masehi ada tokoh Democritus yang mengatakan materi bersifat is continue, ya, terdiri atas partikel kecil yang disebut atom, yaitu Democritus. Kemudian ada juga Aristoteles, adanya materi bersifat continue dapat dibagi terus sampai tak terhingga, ya. Kemudian berlanjut lagi pada tahun 500 sampai 160 ada Jabir Ibnu Hayyan, ilmuwan Arab yang sudah bisa membuat alkohol, ya, kemudian zinc, arsen, asam sulfat, asam nitrat dan lain-lain. Kemudian diteruskan sampai sekarang abad 18 Masehi, kimia modern sudah berkembang, yang pertama kali disampaikan oleh Anthony Lavoisier yang menemukan hukum kekekalan massa, ya. Kemudian ada juga John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Nanti lebih jelasnya ini materi-materi abad ke-18 akan Anda pelajari, ya, hukum kekekalan massa, ya, hukum Dalton bunyi-bunyinya, ya. Nah, kita lanjutkan lagi.
Selanjutnya ada dalam kimia itu ada istilah unsur, ada dalam istilah senyawa. Ya, jadi kita harus tahu beda unsur, beda senyawa, beda campuran. Nah, kita lihat satu persatu ini perbedaan antara senyawa dengan campuran. Kalau senyawa mengalami reaksi kimia, sedangkan campuran tidak mengalami reaksi kimia. Senyawa dapat dipisahkan dengan cara kimia, tetapi sangat sulit kalau campuran mudah dipisahkan dengan cara fisika. Sedangkan sifat zat sebelum dan sesudah reaksi berubah. Untuk campuran, sifat zat sebelum dan sesudah bercampur tidak berubah. Ini itu campuran. Kalau kita misalnya mau mencari besi, ya kita menggunakan magnet, ya itu cara pisah, ya campuran misalnya itu ya dari segi mineral, ya. Nah kita lihat ini contohnya, ya soal contoh perbedaan senyawa dengan campuran, ya ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memerlukan yang namanya pengetahuan tentang ilmu kimia. Ya, bisa lihat dari gambar bisa kita lihat di sebelah kanan ini garam, ya mengkristalkan garam dari air laut. Yang pertama menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen. Ini manfaatnya banyak sekali, ya. Manfaatnya banyak sekali dan tentunya pengetahuan ilmu kimia sangat diperlukan sekali. Kemudian anak-anak dalam pelajaran kimia tidak hanya pengetahuan yang Bapak berikan, tentunya pengetahuan harus dibarengi dengan praktek. Nah, kita punya laboratorium kimia di SMA kita. Tentunya laboratorium harus ditunjang dengan peralatan juga, ya. Peralatan yang ada, peralatan. Nah, kalau kita ingin melakukan praktikum, tentunya anak-anak harus mempersiapkan jas, kacamata, kemudian buku catatan, kemudian tentunya akan diberikan materi praktikum, ya, supaya nanti praktikumnya bisa jalan, ya, prosedur pelaksanaan praktikum. Kemudian tentunya harus mengikuti keselamatan, ya, tidak melakukan selain yang ada petunjuk, ya. Jadi Anda kalau ingin melakukan praktikum harus sesuai dengan prosedur SOP dari praktikum tersebut, ya. Kemudian juga Anda juga harus paham berbagai macam alat, ya, alat untuk praktikum, ya. Harus paham, harus mengerti fungsi dan gunanya, jangan sampai salah dipergunakan. Dan kita lihat ada beberapa contoh alat-alat yang biasa digunakan dalam praktikum, ya. Nah, ini masih banyak, ya. Ini sebagian saja Bapak contohkan, dan kita juga ada punya alat-alat yang ini yang seperti Bapak buat di slide ini, ya. Nah, kalau gambar ini udah jelas, mungkin di SMP Anda sudah pernah lihat nih yang namanya gelas beaker atau gelas kimia. Kemudian ini namanya gelas ukur, ini namanya labu takar, ini corong, ya. Kemudian ini pemanas listrik, dan selanjutnya ada kondensor. Nah, bisa kita lihat, ya, sekilas ada beberapa contoh pengenalan alat-alat di laboratorium. Bisa nanti kamu lihat, ya, di searching di Google atau juga searching di media pembelajaran yang lainnya. Nah, ini penggolongan materi. Nanti materi tadi, ya, dipisah lagi. Ada yang disebut dengan zat tunggal atau zat murni, kemudian ada yang disebut dengan campuran. Kemudian zat tunggal atau zat murni itu dibedakan lagi. Ada yang disebut dengan unsur, ada yang disebut dengan senyawa. Nah, unsur itu dibeda lagi. Ada yang logam, ada yang semi logam, ada yang non logam, ya. Jadi dibeda. Ini bisa Anda lihat di tabel periodik unsur, ya, pada periodik unsur. Nah, kemudian campuran itu dibedakan lagi. Ada yang disebut dengan campuran larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, ini akan dipelajari kalau unsur senyawa ini dipelajari di kelas 10. Anda harus menguasainya, konsepnya di dasar sekali, karena ini nanti akan berkembang hingga kelas 12 atau juga sampai kuliah. Ini Anda bisa dapatkan. Kemudian campuran, untuk campuran ini materinya akan didapat di semester di kelas 12. Nah, tetapi larutan ini juga nanti akan didapat untuk sebagai pengenalan kamu dapatkan di semester 2 nanti di kelas 10, ya. Kita lanjutkan, ini bagian konsep tentang pengembangan materi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada unsur, ya dia. Penggolongan materi ada unsur. Nah, ini yang disebut dengan unsur, zat tunggal atau zat murni yang terdiri atas atom-atom sejenis
dan tidak dapat diuraikan lagi dengan cara kimia. Dia cuma sejenis, C saja, ya, kalsium saja, ya, besi saja. Jadi nanti di tabel periode unsur dalam pelajaran kimia, anak-anak harus minimal memahami simbol-simbol kimia. Simbol-simbol kimia, karbon itu simbolnya C, kalsium Ca, oksigen O2, besi Fe, kemudian nitrogen N, ya. Misalnya aluminium Al. Nah, itu nanti Anda pelajari, ya. Anda pelajari. Kemudian ada disebut dengan senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dari unsur-unsur yang ini tadi, ya. Unsur-unsur yang ini, yang di atas ini, atau lebih atom yang tidak sejenis dengan perbandingan tertentu. Jadi ada perbandingannya. Contoh, zat murni ataupun dari bergabung unsur kan H2, H dengan O. Jadi H2O atau H dengan O2. Ya, jadi H2O. Kemudian karbon dioksida C dengan O2. Nah, ini adalah namanya senyawa. Kemudian ada juga yang disebut dengan campuran. Campuran ini tanpa mengalami reaksi kimia. Contohnya air plus gula. Jadi tidak perlu melakukan reaksi kimia, cukup diaduk saja. Itu juga termasuk salah satu dari kimia, ya. Ini kehidupan sehari-hari. Ya, campuran air plus gula. Nah, nanti sangat menarik kalau Anda masuk program MIPA, ya. Apalagi Anda nanti akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, misalnya mau ke bagian teknik kimia atau juga yang lainnya, ya. Nah, partikel-partikel materi, nah ini ada penggolongan lagi, ada yang disebut dengan atom, bagian terkecil dari unsur, ada yang disebut dengan molekul, molekul unsur, atomnya sejenis, ada yang disebut molekul senyawa, atomnya berbeda jenis. Nah, nanti tugasnya mungkin salah satunya nanti saya ingin lihat Anda menyebutkan mana perbedaan atom, molekul unsur, molekul senyawa. Kemudian ada juga yang disebut dengan ion. Ion partikel bermuatan listrik. Jadi ada ionnya, ada disebut ion monoatomik, ada yang disebut poliatomik. Nah, kalau monoatomik bisa dilihat ini. Dia satu atom, ya, cuma Na saja, Mg saja. Kalau ini kan ada dua unsur, N dan H. Nah, ini yang disebut dengan muatan listriknya, muatan ionnya yang di atas ini, ya. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Ini muatan ionnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk ion-ion ini akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Nah, ini salah satu materi yang dipelajari di kimia, ya. Ini apa namanya kalau dalam bahasa Indonesianya ini berarti apa namanya golok, ya. Kalau bahasa Bangkanya parang. Parang. Jadi untuk anak-anak ini unsur besi, ya, ditempa, ya, jadi atom besi, ya, inilah proses pembuatannya, ya, proses pembuatannya dari bentuk materi ke bentuk-bentuk yang menarik yang lainnya, ya. Nah, ini salah satunya juga molekul oksigen, atom oksigen, ya. Nah, ini proses-proses yang membutuhkan yang namanya ilmu kimia. Jadi sangat diperlukan sekali, ya, ilmu kimia ini. Mungkin untuk anak-anak penjelasan Bapak mengenai KD 3.1 berkenal dengan ilmu kimia, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Dan nanti untuk tugas-tugas, ya, berkenal dengan ilmu kimia, ini KD 3.1 nanti bisa Anda simak atau juga saya sampaikan, saya buat di Google Classroom. Jadi bisa Anda download, ya. Terutama Anda buat dulu masuk ke Google Classroom masing-masing, 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Nanti di sana Anda bisa mendownload tugas yang Bapak berikan berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan. Untuk buku, ya, untuk buku pelajaran, karena mengingat pembelajaran kita mungkin belum dibagikan bukunya, Anda bisa ambil, ya, di BSE atau juga bisa Anda download, ya, kaitannya hubungannya dengan materi pembelajaran berkenaan dengan ilmu kimia. Mungkin itu saja dari Bapak. Baik anak-anak, demikian pertemuan awal kita pada mata pelajaran kimia. Ada KD 3.1 menjelaskan
metode kimia, hakikat, ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan melalui tutorial slide PowerPoint ini bisa Anda simak, bisa Anda pahami, dan apabila ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan melalui WhatsApp Bapak ya, atau juga bisa bertanya langsung melalui Google Classroom. Nanti tugasnya bisa Anda kumpulkan di Google Classroom masing-masing kelas, MIPA 1, MIPA 2 dan MIPA 3. Ya, baik anak-anak, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita laksanakan kembali. Ya, mudah-mudahan bisa tetap muka, ya, tetap muka tidak secara daring. Saya